Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, sudah tidak sabar pasti ya sahabat Bob. Hanya tinggal sehari lagi, besok ya, hari Minggu atau Senin dini hari, kita akan bertemu dengan Milan. Semoga hasil yang kita inginkan adalah kemenangan itu terwujud sahabat Bob ya. Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya kali ini gue akan menepati janji gue ya, bahwa gue akan berbicara sedikit tentang senjata rahasianya Inzaghi, yaitu Matteo Darmian ya. Tahu kan Matteo Darmian? Matteo Darmian ini lahir 2 Desember 1989, berarti berumur 33 tahun, dan dia ini adalah sesuatu apa ya, yang tidak diharapkan oleh fans sebenarnya ya. Padahal pemain ini bagus dan kita tahu seperti apa sepak terjangnya di zamannya Conte dan sekarang lebih menonjol di zamannya Inzaghi sahabat Bob ya. Jadi kalau kita sedikit berbicara apa aja yang dia udah dapatkan ya selama berkarir ya, baik di MU dia mendapatkan juara Piala FA dan Piala Liga Eropa sahabat Bob ya. Di Inter dia udah menghasilkan Scudetto, 1 Coppa Italia dan 2 Piala Super Coppa ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya. Jadi yang istilahnya yang memandang sebelah mata bahwa Darmian itu hanya pemain cadangan, tetapi dia membuktikan diri bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar bisa membuat Inzaghi bingung untuk memilih antara Dum-Dum atau Skriniar, karena dia bisa bermain di sayap dan dia juga bisa bermain sebagai center back sahabat Bob ya. Kita berbicara sedikit bagaimana ya, kalau kita berbicara yang namanya sisi manusia ya, bahwa orang pernah mengalami yang masa gelap dan masa hidup yang lebih bagus sahabat Bob ya. Kalau kita berbicara Matteo Darmian, dari awal hingga pertengahan karirnya ya, dia disia-siakan oleh AC Milan, tapi dia bersinar bersama Torino. Makanya kenapa dia bisa bermain di MU, karena dia membuktikan diri bahwa di Torino dia benar-benar bisa diandalkan. Nah, sedikit kita berbicara bagaimana profilnya dia. Dia ini, Darmian ini lahir dari keluarga yang berketurunan Armenia ya, yang tinggal di Legnano, kota kecil yang berjarak 12 km dari kota Milan ya. Tak banyak yang menarik, hanya kalau sahabat Bob yang suka mereknya Dolce Gabbana, nah itu asalnya dari kampungnya si Darmian sahabat Bob. Jadi ketika dia berusia 10 tahun, dia mengikuti lomba tahunan perpustakaan di Milan ya. Jadi di sana itu anak-anak yang berusia 10 tahun disuruh membaca buku minimal 4 ya. Ternyata si Darmian ini bisa melahap 12 buku sahabat Bob. Sampai dia dulu di umur segitu itu dia diberi gelar yang namanya super reader ya. Jadi membaca itu luar biasa, benar-benar super. Jadi seperti ini yang dibilang sama kepala perpustakaan ya, Mario Domina ya. Darmian menggambarkan sebagai anak yang rapi dan terpelajar juga lembut ya. Kita lihat ya, bagaimana sahabat Bob lihat si Darmian itu orangnya kalem ya. Kalau banyak yang bilang babang ganteng ya, dan dia benar-benar kalem dan sederhana. Ini memang dari khasnya dia, karakter dari kecilnya sampai dia sekarang itu benar-benar mencerminkan orang yang rendah hati, tetapi dia punya pengaruh yang luar biasa sahabat Bob ya. Sama seperti kalau bicara anak-anak, kalau di Italia itu ya, pasti mereka tuh senang dengan sepak bola, itu udah biasa ya. Seperti kayak di Brazil ya. Dan Darmian ini kalau dia itu suka bermain tuh di alun-alun, kalau nggak salah namanya Rescaldina ya. Darmian lumayan punya keistimewaan karena pelatihnya adalah ayahnya sendiri. Jadi yang menangani dia dari kecil itu adalah ayahnya, karena juga pelatih, memang bukan pelatih yang terkenal ya. Nah, potensi Darmian ini diungkapkan oleh namanya Beniamino Abate ya, mantan kiper dan juga ayah Ignazio Abate yang merupakan adalah scoutnya AC Milan. Nah, dialah yang membuat akhirnya Darmian bergabung dengan Akademi Milan di usia 10 tahun dan memulai debut di Coppa Italia di usia 16 tahun di tim senior ya. Nah, Milan boleh
Oh, nah kita kan akan ketemu dengan Milan ya. Berarti ya Milan boleh adalah cinta pertama Darmian. Namun di sana pula dia merasakan bagaimana menjadi pemain buangan. Semusim setelah dipinjamkan ke Padova, dia langsung dilepas ke Palermo, sahabat Bob. Nah, di Palermo dia juga sempat bermain. Siapa dulu pemain Argentina tuh? Pastore ya, dia hanya bermain 16 pertandingan di sana karena waktu itu siapa Allegri cuman memberi dia kesempatan begitu gitu loh. Nah, setelah dia di Palermo melanjutkan petualangannya ke utara, ya adalah Torino yang dia pilih. Siapa yang menyangka saat Darmian pindah ke Torino, ya di sanalah dia menunjukkan puncak penampilan dia. Kenapa gitu loh? Karena dengan dia di Torino akhirnya kalau ingat sahabat Bob, Piala Dunia 2014 di Brazil, dia adalah salah satu anggota skuadnya Italia, sahabat Bob. Ini luar biasa. Jadi 2014, nah sekarang dia kan udah nggak bermain di tim Italia ya, di timnas karena ya banyak saingan. Tapi gue berharap Mancini melihat dia bahwa perkembangan dia luar biasa ya. Jangan lihat umur, tapi bagaimana dedikasi dia. Nah, dia bilang begini, jika saya ada di Brazil, sebagian besar adalah berkat pelatih Torino ya. Waktu itu kalau sahabat Bung Bob ingat Ventura ya, dan sang presiden Urbano Cairo. Jika bukan karena mereka, saya tidak akan pernah punya kesempatan ini. Dia bilang di UEFA gitu loh. Ventura dan Cairo adalah kompas sempurna untuk Darmian. Mereka menyediakan kepercayaan lewat waktu serta gaya utama dia yang diinginkan. Nah, ini satu catatan buat sahabat Bob. Darmian sampai mencatatkan rata-rata 5,2 tackle per laga dalam total 30 pementasan di Serie A 2012, dan itu adalah angka tertinggi di 5 liga top Eropa. Nah, setelah Darmian masuk starting 11 di Serie A, nah disitulah dia 2 kali beruntun, disitulah MU meminang dia, sahabat Bob ya. 2015 dia pindah ke sana. Terus Luis van Gaal adalah seorang yang dibatasi dengan aturan. Dia adalah orang yang menginginkan saya di United, kata si Darmian. Pada akhir kita semua tahu apa yang terjadi di Darmian di Old Trafford. Dia termasuk dari gerombolan gagal Van Gaal, Angel Maria, dan Memphis Depay. Mau bagaimana ya? Jadi dia akhirnya pindah dari Van Gaal, Jose Mourinho. Nah, di Jose Mourinho dia mendapatkan Piala FA dan Piala UEFA. Nah, setelah itu dia sudah tidak terpakai lagi, sahabat Bob. Akhirnya dia mulai gerah dan akhirnya 2019 dia dipinjamkan dilepas ya langsung sama MU ke Parma. Nah, Darmian memilih Parma itu hanya buat batu loncatan. Kenapa? Karena di 2020 dia dipinjamkan 1 tahun ke Inter ya. Kenapa? Conte punya ide-ide yang hebat. Secara taktis dia melayani lebih maju. Jawab Darmian saat dicanai siapa yang terbaik di antara Conte, Mourinho, dan Van Gaal. Dia menjawab adalah Conte. Conte emang luar biasa, sahabat Bob. Bastoni meningkat, Skriniar meningkat, itu adalah salah satu berkat dari Conte. Nah, jadi waktu Darmian masuk ke Inter itu benar-benar dia diberi kesempatan dan akhirnya pakem kan 3-5-2-nya Conte, dan kebetulan waktu di Torino mereka lebih pakai 3-4-2. Jadi ini cocok sebenarnya. Makanya transisi Darmian adalah salah satu dari sedikit pemain yang piawai dalam hal ini. Paling tidak dia sudah buktikan menjadi wingback dalam format 3-4-2 yang diusung Ventura, 3-4-1-2 ya. Nah, jadi Huskor mencatat Darmian sudah bermain di 7 posisi berbeda di Inter. Nah, itu yang gua bilang. Pernah di sayap kiri, sayap kanan, gelandang bertahan, center back, ada yang di kiri, ada yang di kanan. 7 posisi yang berbeda. Luar biasa nggak? Jadi kita nggak heran melihat bagaimana perkembangan Darmian sekarang. Karena dia sudah mencoba 7 posisi di Inter, sahabat Bob. Nah, apa yang telah dialami Darmian nih ya, menurut Gian Cerini, salah satu pahlawan tanpa jasa Conte di Juventus dan timnas, tercatat akan menjalani perjalanan karir sendiri. Dia bermetaforposis dari pemain yang istilahnya tidak digadang-gadangkan menjadi gelandang serba bisa yang diperhitungkan. Darmian telah melakukan apa yang saya lakukan di Juventus. Salah satu kehebatan Conte adalah bahwa tidak peduli siapa nama Anda atau berapa umur Anda, dia hanya tertarik canda Anda
cara Anda berlatih. Jika Anda pantas untuk bermain, Anda akan bermain, kata dia. Ini bahkan ya kalau kita tahu bagaimana Conte memberikan kepercayaan ke Ashley Cole, Arturo Vidal, dan Darmian bisa menjadi bukti untuk omongan Giacherini. Benar gak? Bagaimana kalau kita tahu si Ashley Cole itu umurnya 35, sekarang mungkin udah 35, 36, 37. Tetapi dia luar biasa. Nah, Darmian hanya berstatus sebagai pelapis Achraf Hakimi dan Ivan Perisic ya. Sekitar 12-23 penampilan di bangku cadangan. Namun kompetensi dan pengalaman serta keserbabisaan Darmian begitu vital buat Nerazzurri, sahabat Bob. Jadi ya, bagaimanapun kalau misalnya Inter ya hari ini kemarin mendapatkan Supercoppa, itu adalah salah satu bukti Darmian. Bahkan di Supercoppa Italia final musim lalu dia mencetak salah satu gol kemenangan Inter. Nah, kita berharap bagaimana Darmian bisa mendapatkan piala lagi musim ini. Supercoppa udah, apakah nanti Scudetto, Piala Italia, atau yang namanya Liga Champion. Dan kita jangan pernah melupakan yang namanya Darmian, sahabat Bob. Darmian di musim ini di Serie A sudah tampil 15 kali, 1 gol dan 2 umpan assist ya. Jadi kita berharap bagaimanapun ya setelah kasus Skriniar, akhirnya benar-benar Inzaghi memberi dia kepercayaan sebagai starter. Apa yang terjadi? Luar biasa. Kalau sahabat Bob ingat bagaimana golnya ke gawang Atlanta. Luar biasa ya. Bagaimana pergerakan dia center back dari bawah bisa berlari sampai ke kotak penalti. Itu luar biasa. Jadi kita berharap bagaimana Skriniar ini sahabat Bob ya. Dari seorang kutu buku ibaratnya. Tetapi sekarang menjadi senjata rahasia Inter. Semoga nanti dia juga ketemu dengan istilah cinta pertama dia di AC Milan. Semoga dia juga bisa mencetak gol dan memenangkan Inter di derby yang kita tunggu-tunggu, sahabat Bob. Ya, kenapa? Darmian ya adalah senjata rahasia seperti yang selalu gua bilang, dan dia selalu all out. Ya, boleh gua tambahin satu. Gua selama ini berbicara yang paling intensitasnya paling tinggi adalah Toro. Dan salah satunya adalah Darmian, gua tambahin. Kenapa? Dia selalu, mungkin orang bilang dia nggak istimewa, tetapi selalu bermain, mungkin dia tidak bermain bagus, tetapi dia konsisten. Itu luar biasanya. Mau dia ditaruh di sayap kiri, atau center back kiri, center back kanan, atau dia di sayap kanan, bahkan dia ikut menjadi gelandang, bahkan dia ikut menyerang gitu loh. Ini luar biasanya. Kita berharap yang terbaik juga buat Darmian ya, dan selamat juga akhirnya kontraknya diperpanjang sampai 2024 dan opsi 1 tahun, sahabat Bob ya. Yang nggak neko-neko, nggak banyak bicara, cinta, tetapi dia membuktikannya di lapangan, dan dia menghibur kita, dia membantu kita mempunyai harapan untuk bisa juara di musim ini, sahabat Bob. Grazie Matteo Darmian. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.